Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang menentukan ide dan gagasan usaha. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Cindy Bella Lestari sebagai moderator dan rekan saya Febrian Clarissa sebagai pemateri 1, Nabila Kansa sebagai pemateri 2, Dwi Yurak Lestari sebagai pemateri 3, dan Afta Lilianovia sebagai pemateri keempat. Kepada Febrian Clarissa kami persilakan. Pengertian ide atau gagasan usaha. Gagasan atau ide merupakan istilah yang dipakai baik secara populer maupun dalam bidang filsafat, dengan pengertian umum, citra mental, atau pengertian. Gagasan adalah suatu yang dapat mendatangkan inspirasi pelaku yang mendorong munculnya suatu ide usaha dan menduga lebih awal apakah ide yang muncul ini akan dapat menghasilkan suatu nilai tambahan atau tidak. Sedangkan pengertian usaha yaitu usaha adalah kegiatan dengan menggerakkan tenaga pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud. Dalam ruang lingkup tertentu, pengertian usaha dapat disamakan dengan pekerjaan. Jadi, gagasan usaha merupakan suatu ide untuk mewujudkan suatu pemikiran yang baru dan diterapkan dengan suatu tindakan. Materi selanjutnya adalah tentang metode dalam mencari gagasan usaha. Yang pertama itu ada metode mengenali gagasan usaha. Di sini terdapat 5 poin penting yang harus kita ketahui tentang metode menggali gagasan usaha tersebut. Nah, poin pertama yaitu tentang inovasi teknologi. Metode ini adalah suatu cara untuk mengenali ide dengan cara melakukan pencarian terobosan atau temuan, perbaikan dari teknologi yang ada, sehingga semakin hari semakin banyak ragamnya. Inovasi ini bertujuan untuk memperluas pasar, melindungi dari kemungkinan masuknya saingan baru, dan memperluas pasar. Poin kedua yaitu pencarian langsung. Pencarian ide usaha dapat dilakukan dengan cara mencari langsung melalui suatu riset yang telah dirancang secara teliti dengan tujuan untuk menemukan produk atau usaha yang baru. Poin ketiga yaitu tentang analisis pemakaian akhir. Metode penjaringan ide ini dilakukan dengan cara mengamati pemakaian pemakai akhir dari suatu produk. Semua keluhan, kelemahan dicari penyebabnya. Adanya analisis pemakaian akhir akan mendorong munculnya gagasan penyempurnaan atau pembuatan produk baru. Yang berikutnya yaitu ada tentang teknis penjaringan gagasan usaha. Nah, gunanya di sini yaitu untuk mendapatkan pilihan gagasan usaha yang baik dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Maka perlu dilakukan teknik penjaringan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada daftar alternatif gagasan yang muncul. Yang kedua, menentukan ranking dan bobotnya. Yang ketiga, hitung total skor, yaitu ranking bobot. Dan yang keempat adalah pilihan, didasarkan pada total skor yang tertinggi. Selanjutnya, mencari gagasan usaha. Gagasan usaha yang dapat dilakukan secara bertahap. Yang pertama, melakukan survei atau pengamatan langsung ke lokasi. Yang kedua, menghimpun seluruh pengalaman mengenai usaha yang pernah ditekuni sebelumnya. Yang ketiga, mendengar atau melakukan diskusi mengenai usaha khusus pada usaha yang sedang diminati saat ini. Selanjutnya, sumber gagasan usaha. Penemuan ide atau gagasan yang baik diperlukan banyak informasi yang berhubungan dengan ide atau gagasan. Maka perlu dilakukan kegiatan yang pertama yaitu seperti survei, yang kedua pengalaman, yang ketiga teknologi, yang keempat kebutuhan pasar, yang kelima pesaing, yang keenam saluran distribusi, yang ketujuh pemasukan, dan yang kedelapan perubahan lingkungan. Materi selanjutnya mengenai analisis jenis usaha. Yang pertama, pengertian analisis usaha. Analisis usaha adalah sebuah analisa yang berupa kegiatan melakukan perencanaan, meriset, memprediksi, dan mengevaluasi kegiatan usaha atau bisnis. Hal ini dilakukan untuk mengetahui atau menghindari segala kemungkinan buruk yang terjadi ketika proses bisnis dijalankan. Karena dalam sebuah usaha pasti memiliki resiko. Yang
Kedua, cara melakukan analisis usaha. 1. Tentukan peluang usaha dengan analisis SWOT. 2. Antisipasi ancaman bisnis terlebih dahulu dengan inovasi. Yang ketiga, tentukan target pasar. 4. Hitung anggaran dana. 5. Rencanakan dan lakukan promosi. 6. Minta saran dan kritik pada para pelanggan. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi setiap bulan. Yang ketiga, tujuan analisis usaha. Tujuan dari sebuah analisis usaha adalah mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan menentukan solusi untuk masalah bisnis. Analisa juga berfungsi sebagai acuan bagi pengusaha untuk mengambil keputusan tentang usahanya. Keputusan ini didasari oleh hasil analisa dan data yang menunjukkan risiko-risiko yang akan timbul di kemudian hari. Selain itu, analisis ini akan menunjukkan kelebihan yang menjadi kekuatan dalam sebuah bisnis. Serta hasil analisa juga menampilkan kekurangan yang dapat diminimalisir dengan mempersiapkan solusi dari kelemahan bisnis tersebut. Maka, analisa bisnis dan usaha dapat dikatakan sebagai peta strategi dalam berperangan di dunia bisnis. Baiklah, sekian hasil diskusi kami yang dapat kami presentasikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan atas perhatian teman-teman kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.